Kita lanjutkan pada penyelenggaraan makanan di institusi khusus ya sekarang. Jadi di sini memang pada kondisi khusus tidak selalu terdapat kegiatan tersebut. Misalnya pada kegiatan haji. Nah, di situ terdapat penyelenggaraan makanan yang harus diadakan untuk mendukung kegiatan proses di dalam melakukan ibadah haji. Terdapatnya ya ada di asrama haji, kemudian tempat penginapan para jamaah, kemudian selain pada kegiatan haji juga pada penyelenggaraan olahraga. Jadi misalnya pekan olahraga. Nah, di sini pasti harus terselenggara penyelenggaraan makanan di dalam kegiatan tersebut, di dalam kepanitiaannya, untuk memenuhi kebutuhan dari para atletnya yang mengikuti pekan olahraga tersebut atau mengikuti misalnya turnamen. Di situ termasuk dalam penyelenggaraan makanan di institusi yang khusus. Selain itu penyelenggaraan makanan darurat. Nah, ini pada kondisi tertentu. Untuk kondisi daruratnya sendiri dalam jangka waktu pendek, jangka waktu menengah, atau jangka waktu panjang. Nah, penyelenggaraan makanan darurat tentunya untuk kondisi-kondisi seperti karena bencana alam, kemudian dikarenakan kecelakaan suatu transportasi, ataupun terjadinya bencana alam. Selanjutnya, penyelenggaraan makanan itu sih berdasarkan waktu penyelenggaraannya. Nah, untuk penyelenggaraan makanan berdasarkan waktu penyelenggaraannya di sini termasuk dalam ketiga kelompok. Untuk pengelompokan berdasarkan penyelenggaraan makanan yang hanya satu kali, misalnya karena terdapat kegiatan hajatan, kemudian adanya kegiatan adat di suatu wilayah, ataupun karena adanya perayaan-perayaan di dalam masyarakat. Misalnya seperti pesta pernikahan, kemudian pesta ulang tahun, kemudian bisa juga pada kegiatan maulid, kemudian bisa juga perayaan hari raya. Kemudian untuk yang kedua, penyelenggaraan makanan secara tetap dalam jangka waktu yang tidak terbatas. Misalnya di sini bisa dilakukan pada suatu rumah tangga. Nah, ini pasti tidak hanya sehari 2 hari, tapi dalam waktu yang tidak terbatas. Kemudian penyelenggaraan makanan pada rumah sakit. Nah, ini juga termasuk dalam waktu tidak terbatas karena konsumen di sini tidak ditargetkan untuk harus berada di dalam di dalam institusi tersebut dalam beberapa hari. Ini bisa, apalagi kalau mengalami kondisi yang penyakit kronis. Nah, ini perlu pemantauan secara khusus. Nah, ini pasti juga termasuk tidak terbatas walaupun pasien tersebut dipulangkan. Pasti penyelenggaraan makanan ini dilimpahkan pada keluarganya. Nah, selanjutnya
pada penyelenggaraan makanan kondisi darurat. Nah, keadaan darurat seperti pada kondisi kecelakaan, kemudian pada kondisi bencana alam, maupun bencana akibat kegiatan manusia. Misalnya kebakaran, kemudian terjadi imigrasi, kemudian terjadi migrasi atau terjadinya kecelakaan pesawat, misalnya kecelakaan dalam jumlah korban yang banyak, ya. Sehingga timnya pun juga dibutuhkan penyelenggaraan makanan untuk memfasilitasi tim pencari atau tim evakuasi dari korban-korban. Selanjutnya, untuk klasifikasi berdasarkan tempat penyelenggaraan. Nah, di sini dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu penyelenggaraan pada jasa boga dan makanan institusi. Dan yang dimaksud dengan jasa boga yaitu berdasarkan dari penyelenggaraan pada catering misalnya. Kemudian tempat memasaknya juga kita lihat. Jadi jika jasa boga itu bisa dikategorikan misalnya pada kondisi-kondisi tertentu atau pelayanan seperti pada pesta perkawinan, kemudian pada saat rapat, dan untuk di sekolah ataupun di perkantoran juga bisa disebut dengan jasa boga, misalnya di kafetaria, di food court, atau di kantin. Jasa boga yang dimaksud yaitu di mana tempat memasak dan tempat menyajikan makanan, maksudnya tidak berada pada satu tempat, sehingga untuk tempat persiapan, kemudian dan penyajian dapat secara terpisah. Sedangkan pada makanan institusi, di mana tempat memasaknya dan tempat penyajiannya bisa berada pada satu tempat. Nah, ini misalnya pada panti asuhan, kemudian panti jompo, asrama, ataupun juga lembaga pemasyarakatan. Nah, selain termasuk dalam pengkategorian penyelenggaraan berdasarkan tempat, lembaga pemasyarakatan itu juga termasuk dalam penyelenggaraan makanan dalam kondisi khusus. Kemudian selain itu, kalau kita lihat makanan institusi ini bisa juga dicontohkan pada rumah sakit, kemudian pada asrama. Jadi untuk ciri khas dari penyelenggaraan makanan institusi ini dari yang lain tidak berorientasi pada keuntungannya, karena dana terbatas, makanan yang diolah di lingkungan di institusi, kemudian juga menggunakan master menu dan menyajikan hidangan yang hampir sama di lingkungan keluarga. Kemudian pengelompokan penyelenggaraan makanan institusi berdasarkan pengelolaan penyelenggaraannya terdiri dari 3, yaitu swakelola, kemudian outsourcing, sistem kombinasi. Nah, swakelola itu yaitu sistem penyelenggaraan makanan yang dengan menggunakan seluruh sumber daya yang disediakan oleh institusi tersebut.
termasuk pengelolaan dan kebijakan yang berjalan di dalam institusi. Nah, keuntungannya swakelola itu pengawasannya dapat dilakukan setiap langkah atau proses kegiatan secara langsung dan tenaga instansi banyak berperan. Namun kelemahannya di sistem ini untuk dapat melakukan seluruh proses kegiatan dibutuhkan tenaga yang lebih banyak dan kualifikasi yang sesuai, serta membutuhkan lebih banyak sarana dan prasarana termasuk peralatan memasak dan peralatan makan yang besar. Jadi butuh persiapan yang sangat besar ya. Kemudian yang kedua yaitu outsourcing. Outsourcing itu merupakan sistem penyelenggaraan yang memanfaatkan perusahaan jasa boga. Jadi ada pihak ketiga, misalnya catering, untuk melakukan penyelenggaraan makanan. Jadi ada dua kategori dalam sistem outsourcing ini, yaitu ada semi outsourcing yang menggunakan sarana dan prasarana milik instansi, dan kategori full outsourcing. Yang kedua yaitu ada full outsourcing ya. Yang dimaksud dengan full outsourcing yaitu sarana dan prasarananya memang seutuhnya milik pihak luar. Jadi bukan dari instansi yang membutuhkan pelayanan atau kita sebut sarana dan prasarana itu milik dari perusahaan jasa boganya atau catering itu sendiri. Yang ketiga yaitu sistem kombinasi. Dan sistem kombinasi ini merupakan perpaduan antara swakelola dan outsourcing. Biasanya dipilih sebagai upaya memaksimalkan sumber daya yang ada untuk mengatasi segala keterbatasan di mana sebagian jenis makanan yang dikelola ini oleh pihak jasa boga atau oleh catering. Jadi ada pemilihan beberapa menu yang memang membutuhkan biaya yang lebih banyak jika dilakukan secara swakelola dibandingkan diserahkan pada jasa boga. Maka oleh karena itu terdapat dua sistem pengelolaan. Nah, sebagai catatan, sebaiknya pencatatan dan pelaporan pada setiap sistem dipisahkan agar memudahkan pengawasan dan pengendaliannya. Yang terakhir yaitu penyelenggaraan makanan berdasarkan sifat penyelenggaraan. Untuk penyelenggaraan makanan ini dibedakan menjadi penyelenggaraan makanan komersial dan non-komersial. Nah, maksudnya penyelenggaraan makanan yang bersifat komersial itu jadi lebih melihat pada keuntungan dan kepuasan konsumen. Jadi misalnya pada catering pernikahan, catering industri untuk karyawan, kemudian pada restoran, rumah makan, hotel, dan berbagai perusahaan industri makanan. Kemudian yang kedua yaitu penyelenggaraan makanan yang bersifat non-komersial. Ini tidak melihat pada segi keuntungan. Jadi memang seutuhnya melayani pasien maupun konsumen dengan memaksimalkan dana yang ada. Misalnya pada rumah sakit, kemudian asrama pendidikan, panti asuhan, panti jompo. Jadi kesimpulannya bahwa penyelenggaraan makanan memang perlu untuk menerapkan manajemen untuk memaksimalkan atau mengoptimalkan dari produk yang dihasilkan, penerimaan dari konsumen, dan mengikuti perkembangan zaman yang selalu berubah, sehingga mengikuti juga dari segi kebutuhan konsumennya. Kemudian yang kedua yaitu ada unsur yang dikelola dalam penyelenggaraan makanan. Ada perpaduan antara aspek tenaga
kerja atau manusia, kemudian dana, bahan makanan, peralatan, metode, dan waktu untuk menghasilkan makanan yang disiapkan untuk dikonsumsi oleh klien atau pasien dengan menerapkan sistem kerja tertentu. Yang ketiga yaitu klasifikasi penyelenggaraan makanan yang dibedakan sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan jenis konsumennya. Yang kedua, berdasarkan waktu penyelenggaraannya. Yang ketiga, berdasarkan tempat penyelenggaraannya. Yang keempat, yaitu berdasarkan pengelolaan dan penyelenggaraannya. Dan yang kelima, berdasarkan sifat penyelenggaraan. Sekian untuk materi tentang klasifikasi penyelenggaraan makanan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.